Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Aji Wijayanto dari kelas 4 ID 11. Kali ini akan menjelaskan cara penyelesaian masalah dari Greco Latin Square Design. Pertama, soalnya adalah sebagai berikut. Pertama yang kita cari yaitu Latin letter. Cara mencari Latin letter ini yaitu dengan cara menjumlahkan angka-angka yang terdapat huruf A kapital seperti min 1, min 1, 11, 2, 1, dan 5. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk yang B, caranya juga sama seperti tadi dengan cara dijumlahkan yang ada huruf B kapitalnya, yaitu min 8 ditambah dengan 5 ditambah dengan min 8 ditambah dengan min 4 ditambah dengan min 2 ditambah dengan min 5. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk yang C juga sama caranya dengan cara dijumlahkan yang ada huruf C kapitalnya seperti 6 min 1, min 7, min 3, dan 4. Maka dapatkan hasil sebesar min 13. Untuk yang D sama seperti tadi, dijumlahkan yang terdapat huruf D. Ini min 1 ditambah min 5 ditambah 13 ditambah 1 ditambah 6. Maka dapatkan hasil sebesar 24. Untuk yang terakhir juga sama caranya seperti tadi, ini mendapatkan hasil sebesar 5. Kemudian kita mencari grid letter. Sama seperti tadi, tinggal menambahkan angka-angka yang terdapat lambang seperti ini, contohnya alfa. Jadi kita menambahkan angka-angka yang terdapat lambang alfanya. Contohnya seperti min 1 ditambah dengan 5 ditambah dengan min 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Maka dapatkan hasil sebesar 10. Ini juga sama, kita cari yang ada lambang betanya seperti min 1 ditambah dengan min 8 ditambah dengan min 1 ditambah dengan min 3 ditambah dengan min 5. Maka dapatkan hasil sebesar min 6. Untuk gamma juga sama seperti tadi, dijumlahkan yang ada gamanya seperti gamma huruf seperti min 5 ditambah dengan 2 ditambah dengan min 7 ditambah dengan 1 ditambah dengan 6. Maka dapatkan hasil sebesar min 3. Untuk delta juga sama cara seperti tadi, kita dapatkan hasil sebesar min 4. Dan yang terakhir untuk epsilon juga menggunakan cara yang sama, dijumlah dengan angka-angka yang ada terdapat huruf epsilonnya. Mendapatkan hasil sebesar 13. Kenapa saya menggunakan ini di bawahnya? Karena untuk memudahkan cara perhitungannya agar lebih mudah dijumlahkan. Kan kalau di sini ada lambangnya, jadi kita pisahkan dengan lambang dan huruf ini, kita pakai angkanya saja biar bisa mudah mengerjakannya. Sekarang kita cari JKT. Kan data udah dapat semua nih, data Latin letter sudah, Greek letter sudah. Sekarang kita mencari JKT.
mencari JKT itu dengan cara semua data di sini dikuadratkan, lalu kemudian dijumlahkan. Misalnya min 1 kuadrat dijumlahkan dengan min 5 kuadrat dijumlah dengan min 6 kuadrat dijumlah dengan min 1 kuadrat sampai dengan dijumlah dengan 6 kuadrat data ini. Kemudian dikurang dengan total semua data ini, dibagi dikurang semua data ini, kemudian di data total ini dikuadratkan juga, kemudian dibagi banyaknya data yaitu 25, maka dapatkan hasil sebesar 676. Untuk mencari JKP caranya itu dengan cara kemudian kita mencari JKP itu dicari dengan cara ini, dengan cara treatment total dari A dikuadratin ditambah dengan treatment dari Latin letter B dikuadratin dengan ini min 13 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, maka didapatkan hasil sebesar 330. Kemudian untuk menghitung JKB itu baris, yaitu dengan cara kita menghitung baris ini dikuadratin, kemudian jumlah, lalu dibagi 5, lalu dikurang total dari data tersebut, dikuadratin dan kemudian dibagi banyaknya data, yaitu banyaknya data di sini adalah 25, maka didapatkan hasil sebesar 68. Di sini kita menghitung JKK ini kolom, jadi kita menghitungnya dengan cara menjumlahkan nilai-nilai ini yang dikuadratin 2, min 18 kuadrat 2 ditambah min 18 kuadrat 2 ditambah min 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat, kemudian dibagi 5 dikurang dengan total data ini dikuadratin 2, kemudian dibagi banyaknya data itu 25, maka dapatkan hasil sebesar 150. Di sini untuk mencari tes assembly itu dengan cara sama tadi seperti treatment total ini, yaitu kita menggunakan tes assembly totalnya dengan cara 16 dikuadratin ditambah min 6 dikuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 13 kuadrat, kemudian dibagi 5, terus dikurang dengan total ini dikuadratin, kemudian dibagi 25 dari semua data ini, kemudian dapatkan hasil sebesar 62. Untuk mencari error kita tinggal caranya dengan cara pengurangan, yaitu kita kurangi dari JKT dikurangi JKP dikurangi JKB dikurangi JKK dikurangi dengan tes assembly, maka didapatkan hasil errornya sebesar 66. Untuk mencari derajat kebebasan di sini kan P-nya P-1 itu berarti 4, didapatkan 4. Di sini jumlah kuadratnya diambil dari
diambil dari JKP. Di sini rata-rata jumlah kuadrat tinggal dibagi, yaitu jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan, maka didapatkan hasil sebesar 82,5. Untuk F hitungnya nanti kita ke F hitung. Kita kesini dulu. Dari batas material itu derajat kebebasan sama P-1. Dapatkan hasil sebesar 4. Jumlah kuadrat yaitu diambil dari CKB. Untuk rata-rata jumlah kuadrat tadi sama, dibagi dengan ini, maka dapatkan hasil sebesar 17. Untuk operator sama P-1, jumlah kuadratnya diambil dari JKK. Rata-rata jumlah kuadratnya sama jumlah kuadrat ini operator dibagi dengan derajat kebebasannya, maka dapatkan hasil sebesar 37,5. Untuk tes assembly sama derajat kebebasan 4. Ini jumlah kuadratnya diambil dari tes assembly di sini. Ini sama dibagi juga kayak yang sebelumnya. Ini untuk error, rumusnya P-3 dikali dengan P-1, yaitu dapatkan hasil sebesar 8. Jumlah kuadratnya diambil dari jumlah kuadrat errornya yaitu 66. Ini untuk rata-rata jumlah kuadrat sama dengan cara membagi 66 28 ini, sama seperti yang di atas. Kemudian untuk mencari F hitung dengan cara rata-rata jumlah kuadrat formula ini kan gini, formula dibagi dengan errornya 8,25. Dapatkan hasil sebesar 10. Yang batch material juga sama, rata-rata jumlah kuadrat dibagi dengan errornya, maka dapatkan hasil sebesar. Untuk operator juga sama seperti tadi sebelumnya, yang di atas ini dibagi dengan errornya, dapatkan hasil sebesar. Dan untuk tes assembly juga sama seperti tadi. Kemudian di sini kita menghitung totalnya, yaitu P kuadrat min 1 24. Total kita ambil dari 67,6 dari JKT nya. Di sini kita menggunakan alpha 0,05 dan F tabel sebesar 3,84. Di sini ada hipotesisnya, bisa dapat dibaca. Hipotesis treatment yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel, maka yang diterima adalah H1, yaitu dimana minimal terdapat suatu formula yang memberikan gaya dorong yang berbeda terhadap roket. Selanjutnya ada hipotesis batch material, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka yang diterima adalah H0, yaitu dimana faktor pembatas batch material tidak memiliki bukti yang kuat sebagai sumber variabilitas atau tidak signifikan berpengaruh terhadap hasil. Di sini ada hipotesis operator, karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka yang diterima adalah H1, di mana faktor pembatas operator memiliki bukti yang kuat sebagai sumber variabilitas. Di sini ada hipotesis tes, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka yang diterima adalah H0, di mana tes assembly tidak mempunyai bukti kuat atau tidak signifikan berpengaruh terhadap hasil. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.